Oke, Tadi 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 kedengeran kok pertanyaannya. oke. Oke, Iya. jadi ya mungkin kalau ngomongin market ya, so I guess tadi pertanyaan ada dua kan. Kalau tanya Lebaran sepi atau enggak, kemudian impact perbankan ini, impactnya ke Indonesia gimana gitu. Jadi jawabannya sih sebenarnya secara simpelnya nggak usah dipikir jauh-jauh. Ya, actually kalau mau kita ngomongin Silicon Valley Bank, ya mungkin ini udah 2 minggu yang lalu ya. Mm-mm. Impactnya sih sebenarnya nggak banyak lah ke Indonesia, karena kita tahu Indonesia itu kan jauh banget ya sama si SVB. Terus kebetulan di Indonesia juga nggak ada Silicon Valley Bank. Jadi kelihatannya sih impact ke perbankan Indonesia nggak ada gitu. Jadi I think itu satu. Kemudian yang kedua kan main Credit Suisse ya. Kalau kita Mm-mm. lihat Credit Suisse, kita tahu Credit Suisse ini kan is one of the biggest asset, the biggest bank in the world. Tapi udah di BL juga gitu. So menurut saya sih nggak ada impactnya ya di Indonesia. Cuman kemarin memang kita lihat ada ketakutan lah ya di pasar. Jadi ketakutannya apa? Ketakutannya di Indonesia bisa impact liquidity-nya atau enggak gitu. Atau impact-nya ke ekonomi global gimana. Ya so far sih kalau kita lihat ada beberapa impact ya dari kejadian dua ini, yaitu ya di satu sisi the Fed ini melakukan sedikit quantitative easing lah atau QE. So, itu yang menjelaskan kenapa kayak aset-aset seperti kayak risky aset Nasdaq, kemudian juga even crypto, even kita lihat juga S&P 500 sama Nasdaq naik ya. So, it helps sebenarnya bahwa ekspektasi bahwa kenaikan suku bunga itu udah mulai di puncak gitu. Jadi kita lihat beberapa risky aset, terutama di Amerika Serikat sebagai pusat market dunia ini kan naik gitu. Nah, kemudian juga risky aset bagi teman-teman mungkin yang invest di kripto juga, kita tahulah kripto naiknya juga cukup lumayan signifikan lah ya sejak kejadian Silicon Valley Bank. Tapi what are going to happen to Indonesia gitu ya? Kalau di Indonesia kita lihat kemarin ini minggu lalu mungkin baru melihat lah kita 1 ribuan yang sangat luar biasa juga sih di hari Jumat kita lihat perbankan kita naik. Mungkin ada beberapa sebab juga sih. Satu dividen dari kayak bank-bank besar ya kita lihat ada BRI, Mandiri, BNI, and even BCA juga cukup lumayan. Jadi itu satu signifikan katalis untuk perbankan kita. Nah, kalau ditanya impact-nya krisis liquidity, jawabannya nggak ada ya. Jadi kita lihat LDR atau loan to deposit ratio di Indonesia masih cukup tinggi, masih cukup rendah. Terus kemudian juga kita lihat dari NPL-nya juga masih sangat rendah dengan kredit quality-nya masih bagus. Kita lihat kayak NPL coverage-nya juga masih tinggi. Jadi teman-teman nggak usah khawatir lah mau invest bank di Indonesia. I think it's a good investment lah. Dan bank di Indonesia kan nggak invest kayak di SVB ya, invest di kayak apa visi Startup. apa startup yang sebenarnya belum punya cash flow yang cukup positif. Jadi I guess untuk market sekarang ini yang cukup volatile, I think banks cukup defensif lah ya. Jadi kalau teman-teman belum banks ya nanti kalau koreksi bisa beli. Kalau misalnya udah ada ya mau nikmatin dividen ya enjoy aja sih. Nah, kemudian tadi pertanyaan kedua dari Farah, marketnya sepi atau enggak? Ya, kalau kita lihat market sepi atau enggak, sebenarnya market udah mulai sepi dari bulan Februari gitu. Average daily trading value kita rata-rata itu cuma sekitar 6 sampai 7 triliun lah dalam Mm-mm. 2 bulan terakhir. Nah, ini udah balik ke pre-pandemic level ya, 2019, 2018. Mungkin banyak dari teman-teman di sini yang sebenarnya belum pernah trading kan dari tahun 2019. So, I guess this is the real market. Marketnya cuma sekitar 6-7 T. Kemarin hari Jumat memang marketnya luar biasa ramai, hampir 15 T juga ya. Jadi ya baik lagi, it's a cyclical, marketnya nggak bisa ramai tiap saat kayak dulu lagi, karena orang udah balik ke kantor juga, kita udah ke kantor Mm. juga. Dan ini sebenarnya kita pernah tulis juga gitu, dari Bank BCA juga udah pernah mengindikasikan bahwa duit yang smart yang kemarin itu selama dari 2020 sampai 2022 di market rame itu udah balik ke real market lagi ya. Jadi jawabannya apakah bisa balik ke 2020-2021 ya tergantung teman-teman semua sendiri mau trading atau enggak gitu. Kalau teman-teman punya aktivitas dua kantor ya silakan lah. Tapi intinya menurut saya sih agak susah ya balik ke level 2021 atau 2022 level. Jadi ya memang secara cyclical juga kita lihat eh, emang biasanya di bulan Lebaran memang relatif agak sepi juga gitu karena kan ya kita tahu lah nanti liburan Lebaran tanggal 19 April kemudian juga ada ekspektasi kalau misalnya di investors nanti duitnya nyangkut jadi wajar sih kalau misalnya udah ada orang yang pull out duit uangnya di market karena mungkin takut marketnya jebol atau apa.
eventually nanti akan balik lagi lah. Mungkin biasanya habis Lebaran, biasanya sih marketnya lebih ramai dibanding Lebaran. Jadi campuran antara fakta dan mitos juga sih, karena Oke, oke. Kan sekarang juga ini ya Pak ya, untuk PPKM juga udah nggak ada. Terus ditambah lagi pemerintah mau menambah cuti bersamanya. Nah, kira-kira efeknya untuk Ramadan efek ini gimana Pak? Apakah akan sama dengan tahun-tahun sebelumnya atau gimana menurut Bapak? kalau Ramadan Effect sebenarnya ini udah kelihatan dari kita lihat udah dari emiten retail dari bulan Januari sampai bulan Februari ya. Jadi kalau teman-teman yang perhatiin saham-saham retail seperti MAPI, kemudian juga LPPF, RALS for some extent itu nggak terlalu ikutan ya, karena kan Hmm, ada cerita di market bahwa kayak smaller to lower income ya, itu nggak punya uang lebih untuk belanja itu. Makanya kalau kita lihat itu saham seperti RALS ini kok malah nggak jalan gitu. Biasanya saham seperti RAS rame banget kan 1 bulan sebelum Lebaran, tapi malah yang jalan MAPI sama LPPF. Jadi kalau kita lihat kan memang MAPI itu kan sebenarnya ada proxy to middle to up spending ya. Jadi kalau kita lihat lah teman-teman ke mall dari bulan Desember, bulan Januari selalu rame. Toko-toko olahraga seperti kayak Planet Sports, kemudian juga Zara, ini kan selalu rame juga. Jadi sebenarnya indikasi ini bahwa retailer seperti yang high end seperti MAPI ini juga bagus banget gitu. Makanya kita lihat juga sahamnya kan walaupun udah banyak yang jualan, tapi kita lihat masih bertengger di sekitar level 1.500 sampai 1.600 gitu. Jadi ini indikasi sebenarnya retailer kita terutama yang untuk middle income atau middle up itu justru sangat bagus ya, sama seperti LPPF gitu. Karena kan LPPF juga udah mulai shift ke iya. middle up spending. Nah, untuk ROS ini memang masih banyak yang mempertanyakan sih apakah naik atau enggak. Kalau menurut saya personally yang Ramayana sih mungkin kalau dari BCS kita sendiri sih nggak terlalu rekomendasi Ramayana ya, karena kita lihat play-nya dia cuma benar-benar Lebaran gitu. Kalau misalnya Lebaran ini nggak jalan sama sekali, ya udah pasti nanti habis Lebaran dia nggak akan kemana-mana gitu. Tapi kalau kita lihat seperti MAPI, seperti LPPF, nah ini biasanya lebih bagus juga gitu, karena untuk MAPI itu kan all year long ya, kita tahu mereka punya F&B juga, mereka punya active lifestyle juga, mereka punya kayak clothing yang biasa. Jadi lebih bagus aja sih proksinya untuk lebaran spending ya dibandingin mungkin dengan Ramayana. Jadi beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, terus kalau misalnya di Ramadan yang biasanya rame juga tuh saham ayam-ayaman, Karen Nah, gitu. Kalau ya poultry ya Pak ya. poultry, nah ini poultry ini juga masih agak lagged nih. Jadi kalau teman-teman yang nanyain kok poultry belum naik-naik ya, biasanya kan lebaran itu harga ayam naik. Ya teman-teman mesti ingat lah dalam 1 minggu 2 minggu kita akan lihat lah ada tekanan harga di ayam. Karena kita tahu kemarin kan pemerintah ada culling ya. Jadi buat teman-teman yang kayak pengen tahu culling apa sih? Culling itu biasanya pemerintah matiin anak ayam ya. Jadi untuk bikin harganya lebih stabil, bukan stabil sih, sebenarnya harga lebih tinggi. Dan biasanya emiten kayak ayam-ayaman ini justru cenderung making money ketika kalinya terjadi. Nah, kemudian juga bagi yang nanya kok tapi nggak sedahsyat kayak dulu ya. Ya baik lagi, bisnis ayam itu nggak hanya jualan daging. Bisnis kayak poultry itu juga sebenarnya bisnis feed ya. Jadi bisnis feed itu kan banyak dari soybean gitu. Nah, soybeannya ini memang kalau lihatin historically dari tahun 2021 sampai 2022 harga soybean naik gitu. Tapi mulai awal tahun 2023 ini harga soybean udah mulai turun nih. Satu penyebabnya inventory di Brazil udah mulai turun untuk yang soybean. Kemudian juga dari dolarnya juga udah mulai melemah. Nah, jadi ini sebenarnya ada sedikit angin sih untuk poultry di bulan Lebaran ini. Nah, harapannya dengan nanti ada berita kenaikan harga ayam, biasanya saham poultry ini naik ya. Tapi baik lagi, play-nya ini benar-benar Ramadan play aja ya. Jadi Hmm. it's like a trading stock. Kalau kita ngomongin kayak buat panjang, I don't think kayak saham poultry ini saham yang layak untuk diinvestasi jangka panjang. Jadi cyclical. Jadi teman-teman bisa perhatiin nih emiten retail, emiten poultry, should be interesting to watch lah. Cuman kalau yang udah pasti retailer, kalau yang poultry ini masih agak 50-50. Jadi diperhatiin aja beritanya kayak gimana. Oke. So, next nih Pak, kalau misalnya kemarin kan ada beberapa hal Pak Jokowi juga sempat push kita buat spending buat liburan dalam negeri, belanja dan lain-lainnya. Nah, sebenarnya apa sih yang sebenarnya yang Bapak Jokowi ini pengen capai dari spending ini dan kira-kira porsinya seberapa besar ke GDP kita, Pak?
Oke, kalau spending dalam negeri itu baik lagi kontribusi konsumsi di GDP kita kan banyak sekali ya. Jadi Mm-mm. bagi teman-teman yang nggak tahu apa sih GDP, GDP kan sebenarnya ya consumption plus investment plus apa spending apa belanja pemerintah dikurangin ekspor sama minus import kan. Jadi kita tahu lah ekspor sama minus import kita ada ekspektasi ada sedikit penurunan lah di tahun 2023 karena penurunan harga komoditas. Itu ditambah lagi import kita yang mungkin agak sedikit bertambah gitu karena PPKM udah dibuka gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ekonomi dalam negeri ya konsumsi itu sebenarnya reflecting import juga gitu. Ketika konsumsi naik ya biasanya import juga naik. Nah, uh, kalau ditanya kenapa Pak Jokowi pengennya apa pengennya spending terus ya balik lagi karena kan ini ada beberapa faktor juga ya investasi mungkin kita nggak tahu apakah tinggi atau enggak ya karena balik lagi tergantung keadaan global ekonomi dunia gitu kita tahu lah global ekonomi dunia ini kan sebenarnya lagi agak sedikit bermasalah juga karena krisis-krisis liquidity Mm-mm. di US di Eropa dan even mungkin for some extent itu ya mungkin sampai di Asia juga gitu ya terutama mungkin di China karena kan dia juga baru keluar dari COVID gitu. Nah ini kan kita nggak bisa ekspektasi bahwa kayak investasi akan tinggi terus ya. Pasti kita lihat dari tahun 2021 sampai 2022 investasi dalam negeri juga udah lumayan signifikan. Jadi saya rasa mungkin ada sedikit normalisasi lah ya di investasi. Tapi kalau untuk konsumsi kita tahu lah di bulan ini teman-teman banyak banget nih dapat uang nih bagi yang kerja ya nggak berlaku bagi yang punya usaha gitu. Kalau yang bagi usaha spending spending terus, tapi kalau bagi yang kerja kita tahulah di bulan ini banyak nih ada THR, mungkin bagi teman-teman yang beruntung dapat bonus di bulan Maret juga gitu. Jadi kita lihat bisa ada pent up demand juga di quarter satu ini, terutama di akhir bulan Maret sama di first week atau second week di bulan April gitu. Jadi dengan kayak masyarakat bisa mendapatkan uang lebih atas hasil kinerjanya sampai tahun 2022, ya diharapkan bisa spending di Indonesia. Ya, hopefully ya bisa bisa reflecting ke banyak banget tuh kayak kalau teman-teman perhatiin emiten retail, even F&B. Nah, ini sebenarnya harapan pemerintah itu ya kita bisa dapat gain momentum ya on the on the apa on the GDP growth ya. Jadi ekspektasinya ya hopefully di second quarter ini kita membuka bulan April ini dengan baik lah dengan adanya THR dengan adanya mungkin kenaikan gaji juga. Oke, berarti teman-teman yang dapat THR, yang dapat kenaikan gaji tuh bisa mulai spending ya kayak Bapak Jokowi sarankan juga. So, nih Pak, kalau misalnya untuk di kala Ramadan nih, biasanya tadi kan Bapak sempat mention untuk retailer sama poultry. Nah, kira-kira boleh tambah lagi nggak spill Pak? 3 sektor yang biasanya perform nih di kala Ramadan. Oke, itu tadi kan retail, poultry. Mm-mm. Uh, Biasanya sih yang cukup menarik kadang-kadang jasa marga sih, kadang-kadang kayak tol ya. Jadi teman-teman tahu Tol. lah kalau orang mudik ini kan sebenarnya pakai mobil ya. Pakai mobil itu Mm-mm. ya kita ada tahu sebenarnya transportasi, ada banyak sih sektor transportasi. Mungkin Garuda salah satunya. Tapi Garuda ya is a very high risk lah ya. Kalau teman-teman perhatiin sektor Garuda kan sebenarnya dia belum bebas dari utang-utangnya. Tapi kalau kita lihat risk and reward-nya sebenarnya juga udah cukup atraktif lah. Apalagi tadi baca di berita di Investor Daily katanya ada ekspektasi kenaikan jumlah penumpang Garuda ya tahun ini gitu. Jadi it's a good sentiment juga. Jadi ya baik lagi ini disclaimer ya. Saham Garuda itu is very volatile. Jadi teman-teman jangan take it for granted. Tapi ini sudah saran aja sih. Kemudian transportasi kita lihat ya mungkin kalau dalam kota Bluebird ya Bluebird baik lagi kalau Bluebird ngomongin Bluebird itu ya udah bagus dari awal tahun karena kan udah balik to normal mood ya bukan PPKM lagi tapi bukan story transportasi. Kalau yang satunya lagi jasa marga ya kita ekspektasi traffic di tol di tahun 2023 ini bisa naik gitu. Apalagi tol Pak Jokowi udah buka banyak kan di Jawa juga udah banyak sekali tol. Jadi harapannya sih ya di 2023 ini mungkin di bulan April ada sentimen naik ya walaupun kalau jasa marga itu banyak sentimen terhadap interest rate juga sih gitu. Jadi tapi biasanya sentimen aja. Jadi transportasi, retail, kemudian food F&B nggak ada sih di Indonesia ya.
mungkin ada sih consumer good ya, consumer good kita bisa lihat juga mungkin kayak macam ICBP atau Indofood, Mayora, itu saham-saham yang defensif dan consumer sih. Jadi itulah kurang lebih play-nya untuk Lebaran tahun ini. Oke. Kalau untuk sektor e-commerce gimana, Pak? Biasanya kan orang E-commerce, pada spending di hmm, online juga kan? iya. Kalau e-commerce sih sebenarnya ya menurut saya sih e-commerce is always like a interesting stock ya. Cuman balik lagi kan pilihan e-commerce sebenarnya nggak banyak lah. Ada tiga lah sekarang, ada Buka, ada Beli, ada Goto gitu. Ya kalau kita ngomongin beli-beli ada traveling di situ. Jadi kita udah Iya. tahu lah traveling itu kan salah satu proxy dari ya Lebaran juga. Jadi teman-teman ya kalau misalnya tertarik, oh pasti beli-beli di second quarter bagus karena ada pent up demand dari penjualan tiket.com, ya silakan aja dilihat beli-beli gitu ya. Itu ada di kodenya beli. Kemudian kalau misalnya untuk e-commerce, kalau saya tetap prefernya Goto gitu, karena Goto Tokopedia kan salah satu yang terbesar ya dibandingin dengan Bukalapak gitu. Lagian harga Goto pun juga sebenarnya udah lumayan cukup atraktif lah, apalagi mereka kemarin udah ngomongin bahwa mereka akan going into profitability by katanya sih first quarter 2023 gitu ya. Jadi kita coba aja apakah manajemen bisa apa ya bisa tepatin janjinya gitu. Terus apa lagi ya untuk foto ya baik lagi. Tapi kalau untuk tech teman-teman mesti ingat juga gitu. Kalau untuk tech itu kan sebenarnya ada hubungannya sama interest rate gitu. Jadi kalau nanti Jerome Powell batuk-batuk lagi, oh kita pengen naikin interest rate lagi, ya pasti harus siap dengan volatility-nya. Tapi kalau teman-teman punya view-nya agak longer term yang pikir bahwa oh interest rate nggak akan naik lagi nih atau udah mentok gitu, ya I think teman-teman bolehlah start investing di tech ya. Tapi kalau saya sih tetap preference-nya kalau misalnya yang mau agak big cap ya lebih mending goto dibandingin kayak buka atau beli. Tapi kalau beli-beli ya teman-teman ya betting on ticket.com aja gitu bahwa penjualan ticket.com di first quarter atau second quarter 2023 ini akan naik. Oke. Kalau tadi kan sempat mention dari The Fed juga ya, Pak ya. Hmm. Kalau menurut Bapak, next-nya view dari Bapak ya, next-nya tuh Jerome Powell bakal naikin lagi atau bakal gimana, Pak? Sebenarnya kalau ngomongin Jerome Powell sih nggak ada habisnya, ini Iya, kayak tebak-tebakan buah mangga aja sih, karena betul. kita juga as an ekonomis juga susah juga gitu nebaknya gimana. Tapi yang saya baca dari hasil minutes-nya Jerome Powell kemarin sih sebenarnya ya dia tetaplah tugasnya itu adalah fighting the inflation ya. Fighting the inflation gimana? Fighting the inflation adalah naikin suku bunga. Tapi kalau lihat kita dari market participant selalu komplain, oh tapi kita lihat kan Fed udah crash the system gitu. Kita lihat udah ada SVB, udah ada First Republic Bank, kemudian udah ada Credit Suisse yang hancur gitu. Ya literally sih sebenarnya kalau kita lihatin dari Fed.plot ya, Fed.plot itu adalah ekspektasi kenaikan suku bunga itu sebenarnya orang udah ekspektasinya itu suku bunga akan mentok lah mungkin di 475 atau mungkin ada yang betting bakal turun ke 450 gitu. Tapi kalau saya sih secara personal kelihatannya interest rate-nya mungkin akan segini-segini aja sih. Kalau turun saya agak ragu gitu karena kalau turun itu kita lihat dari jobs marketnya di US masih kencang banget gitu. Jadi ada ekspektasi sebenarnya inflasinya itu ya, makin gak ketolong gitu. Tapi kalau misalnya Fed-nya tetap stay di sini, kita lihat real yield-nya difference-nya itu udah semakin dikit ya. Kalau tahun lalu kita lihat kayak negatif spread real yield-nya itu bisa sampai -6 ya. Sekarang itu tinggal sama real yield-nya -1 gitu. Jadi sebenarnya keadaan kita dibandingin dengan keadaan 2022 itu udah jauh lebih baik. So jawabannya nggak ada yang tahu. Cuman kalau kita ngomongin statementnya dari Jerome Powell itu ya, I think he will fight the inflation. He will fight inflation dengan apa ya? Dengan suku bunga. Jadi menurut saya kalau misalnya teman-teman betting on kayak mereka akan turunin suku bunga dalam waktu dekat, kayaknya enggak sih. Mungkin akhir tahun ya, mungkin akhir tahun. Tapi is terlalu banyak probability yang Iya, mesti ditebak gitu. Jadi diperhitungkan. ikutin marketnya aja, nggak usah dilawan gitu. Jadi nggak usah terlalu kayak gue coba mengerti ekonomi gitu. I don't think kayaknya kita ada yang ngerti sih sebenarnya. Even kayak the real economist in bank juga nggak bisa ada yang jawab pertanyaan itu. Jadi ya tinggal diikutin aja marketnya mau kayak gimana. Oke, jadi biasanya tebak-tebak aja ya, Pak ya.
Oke, next ini Pak, ada yang bertanya, untuk gold price kan sempat naik ya Pak ya, rose sampai 2.000 US dollar per ounce-nya. Itu kira-kira Bapak bisa kasih insight ya, kira-kira ada apa sih dari gold price ini Pak? Apakah kita shifting ke yang benar-benar lebih safe lagi untuk konservatif produk atau gimana Pak? Sebenarnya kalau ini sebenarnya reflection dari dolar yang agak melemah ya. Jadi dolar agak melemah itu kan kemarin tadi saya udah bilang juga bahwa ada ekspektasi sebenarnya penurunan suku bunga dari market gitu. Jadi ini menyebabkan kayak gold itu harganya naik. Sekarang sih hoveringnya di sekitar 1.900. Nah, biasanya yang terjadi kalau misalnya ada pivot in Fed policy ya, biasanya ini akan terjadinya pelemahan dolar. Pelemahan dolar tuh larinya kemana? Larinya ke base metal gitu. Nah, kenapa gold? Kenapa gold gitu ya? Kalau gold kita lihat kan memang sebenarnya storing value gitu. Walaupun banyak yang bilang sekarang storing value mendingan di Bitcoin ya. Tapi ya literally kalau kita ngomongin secara kayak volatility, ya I think gold itu kan lebih less volatile ya dibandingin dengan crypto gitu. Jadi for some people yang masih invest traditionally, ya pilihannya adalah gold. Apalagi kita tahu lah inflation itu masih hoveringnya di sekitar 4-5% ya at US dollar level gitu. Jadi kita lihat gold is a good place for like most investor, terutama di negara barat ini, ya untuk storing value gitu. Jadi dibandingin dengan crypto yang volatility-nya jauh lebih tinggi, ya orang mendingan betting di gold gitu. Apalagi sekarang ada story juga kan bahwa kayak central banks yang besar-besar seperti Rusia, seperti India, China, itu mulai membeli gold untuk menjadi ya basically balik ke zaman dulu lagi lah. Bahwa kayak untuk menstabilkan ekonomi atau mau ngeprint uang harus ada underlying-nya gold. Walaupun di keadaan ekonomi zaman sekarang ini kayaknya masih agak susah ya untuk kayak ada backup kolateralnya as gold gitu. Jadi tapi ada sentimen seperti itu ya. Dan kita tahu lah kayak lagi gold naik ini ya pasti orang banyak yang buru juga kan. Jadi ya bagi ada yang FOMO juga di gold. But literally sebenarnya kalau kita ngomongin gold ya itu adalah impact dari pelemahan DXY ya. Itu dan impactnya lari ke base metal ya ke gold dulu gitu. Karena kalau kita ngomongin nickel atau misalnya copper ya masih banyak faktor yang lain seperti kayak supply and demand. Jadi kalau kita lihat gold ya it's just more hedge off against inflation ya, apalagi inflation kita masih tinggi. Oke, oke. Jadi gitu ya teman-teman ya untuk insight dari gold price-nya. So, mungkin kita udah jam 8.58 dan bentar lagi marketnya buka. Mungkin teman-teman bisa prepare juga kalau misalnya ada yang mau trading dan lain-lainnya. Jadi, mungkin buat live kita kali ini cukup di situ aja. Thank you so much buat Pak Andre yang udah luangin waktu Thank dan you. juga sharing kepada kita. Dan teman-teman pantengin terus IG BCA Sekuritas untuk info-info yang lebih update lainnya. Dan hati-hati juga teman-teman untuk yang penipuan yang mengatasnamakan BCA Sekuritas. So, thank you so much once again teman-teman dan juga Pak Andre untuk waktunya. See you in the next Bye. live. Thank you guys. Thank you. Bye-bye. Thank you Pak.